Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua mahasiswa KGS 19-2. Apa kabar? Semoga sampai saat ini kita semua selalu mendapat kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua untuk rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 19-2, selamat dari wabah corona saat ini. Pada pertemuan yang ke-13 pada hari ini, kita masih melanjutkan pada materi kita sebelumnya, yaitu tahapan merekam video yang baik atau tahapan-tahapan di dalam membuat film yang baik. Tahap pertama, kedua, ketiga sudah kita diskusikan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan pada saat ini, yaitu yang ke-13, kita masuk pada tahap yang keempat atau level yang keempat. Ini terkait dengan video yang selesai dan layak ditonton, di mana rekam video yang selesai dan layak ditonton ini tentunya harus sudah melalui pada level 1, level 2, dan level 3. Tentunya juga sudah menguasai terkait dengan kamera, bagaimana mengoperasikan kamera dengan baik. Semua bisa dikendalikan oleh pengguna dari kamera tersebut. Dan itu sudah kita pelajari bagaimana mengoperasikan kamera dengan baik menggunakan teknik otomatis, terlebih juga menggunakan teknik manualnya. Karena kita nanti pada waktu produksi tentunya sering menggunakan teknik manual, ya walaupun suatu saat juga bisa menggunakan teknik otomatisnya, selama menggunakan teknik otomatis itu bisa menghasilkan gambar yang sesuai, gambar yang baik tentunya ya. Kemudian untuk level kedua, kita juga sudah membahas bagaimana gambar apa itu mempunyai beberapa persyarat, yaitu terkait dengan gambar harus tenang, kemudian cukup durasi, fokus ya. Dan ada bagaimana gambar itu bisa memuat ide-ide atau cerita yang baik tentunya. Kemudian untuk level yang ketiga kita sudah pelajari, yaitu terkait dengan kaidah-kaidah di dalam menciptakan gambar film ya. Jadi bagaimana angle kamera, bagaimana ukuran gambar, bagaimana pergerakan kamera dan pergerakan objek, itu dalam rangka membangun komposisi gambar. Jadi bagi seorang kameramen itu khususnya pada level ketiga itu harus benar-benar menguasai pada saat untuk syuting atau pada saat produksi film. Jadi kaidah-kaidah itu harus dipahami dan diikuti tentunya. Jadi nanti
bagaimana penempatan kamera, penempatan kamera dengan baik, kemudian juga bagaimana menciptakan ukuran gambar, pergerakan gambar, sehingga akan terbentuklah suatu komposisi film yang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah videografi. Tapi tentunya bagi seorang pengguna kamera juga harus bisa menguasai kamera itu sendiri, kemudian juga bagaimana gambar itu dijaga ketenangannya, kemudian fokus, dan cukup durasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada level yang keempat, yaitu pada level yang intinya kita sudah siap untuk mengerjakan proyek film. Jadi yang langkah keempat ini intinya sudah siap untuk membuat karya film. Dan tentunya di dalam pembuatan karya film ini juga level 1, 2, 3 harus sudah terpenuhi, harus sudah dikuasai terlebih dahulu. Nah, baru nanti pada masuk di level yang keempat ini. Di level keempat ini pun juga ada beberapa tahapan di dalam proses pembuatan film. Jadi untuk pembuatan film itu tidak serta-merta membawa kamera, terus nanti ada pemain, pergi ke suatu lokasi, kemudian melakukan suatu adegan. Itu bisa dilakukan, cuma secara profesional itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena di dalam proses pembuatan film secara profesional itu melalui beberapa tahap. Jadi ada 5 tahap pada intinya, yaitu tahap praproduksi, kemudian ada tahap produksi, tahap pasca produksi, kemudian presentasi dan distribusi. Tahap pertama ini selalu pasti harus dilewati terlebih dahulu, yaitu pada tahap yang namanya praproduksi. Semua proses pembuatan film secara profesional, pembuatan karya film yang untuk disampaikan atau untuk ditontonkan kepada penonton, tentunya harus melalui tahap praproduksi terlebih dahulu. Karena di dalam tahap praproduksi ini merupakan tahap proses perencanaan, proses persiapan yang nantinya untuk menuju pada tahap produksi. Sehingga nanti pada tahap produksi itu sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan khalayak sasaran yang ingin dituju. Film itu diciptakan atau dibuat untuk apa? Nah, meliputi persyaratan atau meliputi persiapan-persiapan pada tahap praproduksi ini tentunya juga ada beberapa persiapan, diantaranya ada fasilitas, kemudian juga teknik produksi, terus ada mekanisme bagaimana operasionalnya, dan desain kreatif. Jadi mulai dari riset. Jadi di dalam proses pembuatan film itu harus, yang penting di awalnya kan harus ada dulu film apa yang mau dibuat. Kan kita sudah pernah diskusikan jenis-jenis film itu ya, apakah film cerita ataukah film dokumenter ataukah film lainnya. Film lainnya ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Ada iklan, kemudian profil, berita, dan macam-macam yang mempunyai tujuan-tujuan khusus. Ada program TV dan lain sebagainya tentunya. Kita sudah bahas itu. Nah, misalkan kita akan membuat suatu film iklan. Contohnya misalkan ya, atau film cerita. Contohnya misalkan kita akan membuat film cerita. Ya, tentunya kita harus tahu dulu data-data cerita apa yang akan kita angkat di dalam film. Ya, tentunya harus tahu dulu bagaimana kondisi atau jalan cerita film yang nanti akan dibuat, lokasinya mungkin, ataukah nanti pemainnya. Nah, ini kan tahap riset ini.
Kalau misalkan itu pembuatan film iklan, jadi pembuatan film iklan itu misalkan mau mengiklankan produk, ya tentunya harus riset dulu, mencari data dulu terkait dengan produk apa yang mau diiklankan, mulai dari namanya apa, kemudian spesifikasinya bagaimana, dan produk itu untuk dikonsumsi pada siapa. Jadi seperti itu ya, ini riset, tahap riset itu ya, itu harus mencari data dulu. Misalkan kalau membuat film cerita terkait dengan apa ini, suatu cerita sejarah ya, tentunya harus cari dulu sumber-sumber sejarah, harus cari dulu dengan apa ini, riwayat-riwayat dulu pada saat akan apa ini, pada saat zaman dulu itu bagaimana. Nah, ini kan harus cari dulu data, sehingga nanti film yang ditayangkan itu benar-benar sesuai dengan sumber data atau sesuai dengan apa ini, referensi-referensi yang sesuai. Misalkan mau membuat tentang promosi seseorang terkait dengan pemilihan umum misalkan, kan harus cari dulu siapa yang mau dipromosikan, siapa yang nanti akan ditayangkan. Jadi kan mencari dulu biografinya ya, sebagai risetnya itu mencari data atau mencari biografi seseorang yang akan dibuat filmnya. Jadi tahap di praproduksi ini biasanya panjang itu ya, karena harus riset. Kemudian kalau sudah riset, kita dapat data yang cukup, data yang memenuhi, baru nanti mencari ide apa yang nanti akan diciptakan di dalam cerita film itu nanti ya. Jadi membuat semacam sinopsis, atau yang istilah lainnya itu ada outline text gitu ya. Jadi membuat sinopsis ini membuat ide awal atau ide cerita, atau cerita singkat bagaimana jalan cerita secara garis besar di dalam film yang akan dibangun itu bagaimana. Kalau sudah nanti masuk pada proses pembuatan yang namanya petunjuk pada saat nanti produksi, sehingga nanti pada saat produksi, pada saat syuting itu semuanya sudah terencana, semuanya sudah terdokumentasi, semuanya sudah ada petunjuknya. Jadi pemain nanti harus melakukan adegan apa, harus narasinya bagaimana, karakternya bagaimana, lokasinya bagaimana, terus nanti kostum, properti dan lain sebagainya. Semua hal yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produksi film tersebut itu sudah ada pedomannya, yaitu yang namanya skenario. Jadi nanti ada istilah yang namanya tuntutan skenario. Itu memang di awal itu harus dibuat dulu yang namanya skenario. Tidak bisa membuat film itu tanpa ada skenario. Kemudian kalau ada tahap yang lainnya lagi, yaitu pembuatan storyboard. Ini biasanya opsional ini ya. Kalau misalkan cukup di skenario, ya cukup pada proses pembuatan skenario. Biasanya proses pembuatan skenario ini akan cukup panjang karena melalui dari proses menuangkan ide, kemudian mencari adegan-adegan apa yang nanti akan membangun cerita di dalam film tersebut ya. Itu kan harus dituangkan nanti di dalam skenario itu. Nanti adegan pertama itu apa, adegan kedua itu apa, adegan ketiga itu apa, sampai selesai dalam proses pembuatan atau cerita film itu nanti akan ditayangkan. Bisa-bisa nanti biasanya ya bisa sampai 100 lembar, 200 lembar, yang intinya ide atau adegan-adegan yang nanti akan ditayangkan di dalam film tersebut. Sehingga dari adegan demi adegan yang tertulis, adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga, sehingga nanti menjadi satu kesatuan cerita di dalam film. Begitu pada proses praproduksi. Nah, setelah membuat skenario, berikutnya biasanya dipresentasikan ke ya biasanya produser namanya, yang memberi job, atau ke klien ya, atau orang yang memberikan mandat kepada Anda atau pada si pembuat film
Ya, dipresentasikan, apakah setuju nanti jalan ceritanya yang sudah tertulis di dalam skenario itu seperti itu. Sebenarnya di tahap praproduksi ini film itu sudah jadi, cuma masih dalam bentuk naskah, yaitu yang namanya skenario itu. Karena di dalamnya skenario itu ya sudah ada pemain nanti melakukan adegan apa, pemainnya siapa, berapa pemain, lokasinya di mana, propertinya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah tertuang di dalam yang namanya skenario. Nah, kalau misalkan tidak ada revisi pada saat presentasi skenario, ya nanti masuk pada tahap kedua, yaitu yang namanya produksi. Produksi ini semua apa yang dilakukan itu sudah ada petunjuknya yang namanya skenario. Karena pada proses atau pada tahap produksi adalah proses syuting, yaitu pengambilan gambar di lapangan, adegan demi adegan, lokasi, pemainnya, kostumnya, itu juga sudah harus diperhatikan, disesuaikan dengan skenario yang sudah disusun. Selanjutnya, setelah produksi selesai, masuk pada tahap pasca produksi. Pasca produksi ini tahap dalam proses editing. Jadi setelah dilakukan syuting sesuai dengan adegan-adegan yang ada di dalam skenario, kemudian masuk di dalam pengeditan. Nah, ini tentunya semua adegan itu diedit atau dijadikan satu kesatuan dalam rangkaian cerita film itu dalam sebuah software. Ya, sebuah software ini editingnya ya sesuai dengan apa yang dimiliki atau banyak software itu ya. Intinya pada pasca produksi adalah proses untuk penyuntingan di ruang editing atau memadukan hasil rekaman video satu dengan rekaman video yang lain sehingga menjadi satu kesatuan cerita untuk film itu nanti siap ditayangkan. Setelah selesai pasca produksi berarti selesai film itu dibuat, tapi belum selesai proses karena harus dikembalikan atau dipresentasikan kepada klien, kepada produser, apakah film yang sudah disusun, sudah dibuat sampai selesai itu ada perbaikan atau ada persetujuan atau tidak, atau ada revisi atau tidak dalam proses pembuatan film tersebut. Maka pada masuk tahap presentasi. Presentasi tidak ada masalah, berarti nanti siap untuk dipublish atau didistribusikan baik ke internet melalui web atau mungkin ke broadcasting televisi atau ke tempat lokasi-lokasi tertentu, biasanya ke terminal, di hotel atau di mana film itu bisa ditayangkan sebagai tujuannya mungkin untuk promosi atau informasi. Kalau itu berupa film cerita ya biasanya mungkin di web, di YouTube atau mungkin di televisi. Tergantung film itu diproduksi untuk apa dan dikonsumsi oleh siapa. Karena film itu dibuat tentunya juga ada tujuan, tergantung dari jenis filmnya. Jadi kalau jenis filmnya iklan berarti tujuannya untuk promosi. Kalau jenis filmnya company profile berarti sebagai bentuk informasi. Kalau film cerita berarti nanti sebagai bentuk hiburan. Apakah nanti cerita yang sedih, cerita horor atau cerita apapun sesuai dengan ide dari proses pembuatan film itu. Kalau misalkan film ini terkait dengan film iklan anak-anak, ya maka dikonsumsi oleh anak-anak sehingga nanti jalan cerita, kostum, pemain, ya semuanya mengarah kepada supaya bisa dipahami oleh anak-anak. Kalau itu nanti tujuannya dikonsumsi atau ditonton oleh orang dewasa, ya tentunya adegan, pemain dan lain sebagainya, jalan ceritanya ya yang bisa dipahami oleh orang dewasa karena film itu diproduksi untuk dikonsumsi oleh orang dewasa. Jadi seperti itu. Jadi dalam proses pembuatan film itu siapa yang nanti menonton.
anak-anak, berarti nanti jalan ceritanya, kostumnya, atau mungkin propertinya yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga nanti tidak terjadi suatu permasalahan. Jadi anak-anak ditayangkan, atau mungkin anak balita atau mungkin belum dewasa sering ditontonkan film action ya, atau film perang. Nah, maka nanti ya dia akan seakan-akan ingin menyontoh atau ingin meniru adegan-adegan di film tersebut. Ya perang, maka nanti ya adegan bawa pedang atau apa, dia maka dengan teman-temannya perang-perangan. Atau seperti Spider-Man, dia seakan-akan meloncat dari satu lemari ke lemari yang lain di rumahnya. Nah, itu akan sangat berbahaya. Maka konsumsi film itu diproduksi untuk siapa? Sehingga kalau di negara kita kan ada aturan itu ya, bahwa ini perlu pendampingan orang tua, atau ini tidak perlu pendampingan orang tua karena sudah jalan cerita dan lain sebagainya, sudah aman untuk ditonton oleh anak-anak. Atau mungkin nanti bagaimana propertinya dan lain sebagainya. Tentunya kalau misalkan membuat film dan itu bisa dikonsumsi baik anak-anak maupun dewasa, ya tentunya biasanya ada pesan bahwa film ini perlu pendampingan anak-anak kalau misalkan itu ditonton oleh anak-anak. Jadi begitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan bisa diketik di live chat YouTube atau bisa di komen pada Siakat. Tentunya yang sudah live di YouTube dan belum login di Siakat, saya minta Anda login dulu di Siakat supaya nanti persensinya bisa berhasil. Untuk persensi harus login di Siakat dan pastikan namanya ada di sebelah kanan, nama Anda muncul sehingga nanti persensi berhasil dengan baik. Bila ada pertanyaan bisa Anda ketik di live chat pada YouTube yang sudah ada, yang tersedia. Silahkan mungkin memberi pernyataan atau menambahkan materi apa terkait dengan pembahasan kita di hari ini, atau mungkin bertanya apabila yang belum jelas, silahkan untuk bertanya. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini. Jadi ini tahapan dalam level 4 ini ya. Dalam level bagaimana merekam atau membuat film yang selesai. Selesai itu artinya bahwa ada persiapan, ada proses awal, kemudian proses pembuatan film dan siap untuk ditayangkan kepada publik dan siap ditonton oleh masyarakat pada umumnya. Jadi itu layak selesai dan layak ditonton. Tentunya layak ditonton ini ya tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam proses pembuatan film. Bagaimana komposisi yang baik, bagaimana mengoperasikan kamera dengan baik, bagaimana ketenangan gambar, bagaimana ngatur fokus. Ya itu menjadi satu kerangkaian. Jadi level 1, level 2, level 3 dan sampai level 4 ini menjadi satu kesatuan dalam proses pembuatan film. Jadi tidak bisa lepas, cukup belajar tentang penggunaan kamera, cukup nanti ya otomatis kan Anda bisa menggunakan kamera kan dipakai untuk membuat film. Nah pada saat membuat film kan otomatis juga harus tahu, nanti kalau misalkan mau mengambil ukuran gambar close up itu bagaimana, big close up itu bagaimana, kemudian mau menciptakan komposisi gambar nanti dengan angle seperti ini, pergerakan kamera seperti ini, kombinasi itu ya, kombinasi antara proses penciptaan komposisi itu bagaimana, sehingga nanti menjadi satu kerangkaian dalam proses pembuatan film, sehingga nanti dalam proses pembuatan film yang selesai dan layak ditonton tentunya juga harus tahu bagaimana
kamera itu dioperasikan, bagaimana menjaga ketenangan gambar, bagaimana ngatur fokus ya, kemudian bagaimana mengatur durasi. Tentunya nanti dalam satu adegan, misalkan dalam satu adegan itu ya, misalkan orang berjalan itu ya, misalkan orang berjalan. Nah, orang berjalan ini bisa diambil mungkin 3 gambar atau 4 gambar yang berbeda, atau istilahnya take. Take pertama diambil secara keseluruhan orang berjalan, mungkin disyuting dari samping atau mungkin dari depan. Cut gambar kedua tetap orang berjalan, jalannya sama, orangnya sama, ngambil mediumnya ya, berarti sudah punya 2 gambar. Yang satu itu gambar full shot tadi, yang kedua adalah gambar medium. Gambar ketiga ngambil misalkan big close up nya ya, misalkan dia sedang ngobrol atau dia sedang melakukan sesuatu atau dia sedang melihat sesuatu, misalkan big close up di matanya atau mungkin di tangannya atau di bagian apa yang dijadikan sebagai point of view dari adegan itu, sehingga satu adegan itu paling tidak memunculkan 2 atau 3 atau 4 gambar yang berbeda, sehingga nanti dibangun dalam komposisi gambar yang berbeda untuk satu adegan. Misalkan adegan orang minum, misalkan ya, adegan orang minum itu ya mungkin diambil 2 gambar, 2 take, yaitu adegan saat ngambil gelas dari meja, kemudian pada saat minum misalkan, atau mungkin ya banyak itu ya, banyak adegan-adegan yang ya sesuai dengan nanti ide-ide dalam proses pembuatan film. Jadi itu ada proses praproduksi, proses produksi, proses pasca produksi. Intinya kalau dalam proses pembuatannya kan ada 3 itu ya, ada 3. Ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, ini dinyatakan selesai, kemudian layak ditonton, yaitu karena di dalam proses produksinya itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan gambar. Nah, nanti untuk ditontonkan ya melalui tahap presentasi dulu. Kalau sudah selesai, deal, tidak ada permasalahan dalam proses pembuatan film, maka masuk pada tahap distribusi atau penayangan secara lebih luas. Bisa di televisi, bisa di web, bisa di lokasi-lokasi tertentu yang di situ bisa ditayangkan film tersebut. Jadi seperti itu. Dalam tahap keempat ini intinya sudah siap mengerjakan proyek pembuatan film. Ya, film apapun. Tentunya kan harus melalui praproduksi, buat film cerita ya, tentunya kan harus riset dulu ya, kemudian nanti buat ide. Kalau sudah dapat ide, nanti di breakdown ide-ide itu menjadi dalam bentuk skenario. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, jadi 4 tahap itu sudah kita lalui proses pembuatan film. Nah, kita bagaimana untuk memulai membuat film. Sebenarnya tahapan itu sudah proses itu ya, sudah proses mulai membuat film. Tapi bagaimana kalau sudah level 1, level 2, level 3, level 4 itu kita sudah kuasai secara konsep ya. Nah, berikutnya untuk mulai membuat film ya, tentunya yang pertama adalah cari tema yang menarik dan judul mungkin yang menarik. Tema ini terkait dengan ya cerita apa atau ide film apa yang nanti akan ditontonkan kepada penonton. Kemudian buat skenario, tentunya kalau sudah dapat ide kemudian di breakdown, tertulis di dalam yang namanya skenario. Jika sudah selesai skenario, saya susun ya, ini sebenarnya yang ketiga shooting script ini ya, proses penyusunan skenario, tapi lebih kepada pelaksanaan syuting ya, sehingga nanti ini biasanya bisa masuk ke storyboard. Jadi tujuannya untuk memudahkan pengarahan kepada kameramen, kepada pemain, kepada
kru yang lain. Kemudian yang lain itu ya casting ini ya, latihan. Jadi ini untuk pemain. Jadi pada saat untuk syuting, pada saat akan syuting, jadi sudah ada siap kameramen, sudah ada siap pemain ya untuk melakukan suatu adegan ya, khususnya untuk pemain. Untuk melakukan adegan itu maka harus casting dulu istilahnya. Kecuali kalau ini sudah pemainnya benar-benar orang dari teater itu ya, atau orang dari apa ini ya istilahnya teater tadi ya. Dia penguasaan untuk acting, menguasai untuk melakukan suatu adegan ya, sehingga di depan kamera itu tidak canggung, tidak minder dan lain sebagainya. Karena belum tentu orang dilihat secara kasat mata dia ya biasa, tapi nanti kalau sudah masuk di dalam framing di syuting itu belum tentu orang itu bisa percaya diri ya, bisa-bisa di syuting jalan itu kesandung kakinya sendiri ya. Maka casting dulu. Casting ini ya latihan ini ya. Misalkan mau adegan jalan tadi. Adegan jalan itu jalannya bagaimana? Ini melakukan latihan dulu. Jadi sebelum benar-benar di syuting yang benar, nah ini casting dulu. Ya tetap ada babak kamera, rolling, action. Jadi nanti jalan. Cut. Nah, terus nanti ada kamera lagi, diulang lagi, kamera, rolling, action, cut. Ya paling enggak casting dulu untuk melakukan suatu adegan film yang adegan yang sebenarnya, sehingga nanti pada saat melakukan adegan yang sebenarnya itu tidak banyak salahnya. Karena walaupun itu casting dan nanti masuk ke syuting adegan yang sebenarnya belum tentu juga itu pasti tidak salah, nanti pasti juga ada kesalahan, mungkin tidak percaya diri atau mungkin salah ucap atau salah adegan, itu ya bisa saja terjadi dan itu umum dan sering itu ya, biasanya dalam proses pembuatan film terjadi semacam itu ya sudah umum. Biasanya dalam proses pembuatan film itu ya banyak pengulangan itu ya, cut ya, prosesnya action, nanti sebelum selesai sudah cut karena mungkin posisinya pemain atau mungkin adegannya atau mungkin narasinya apa yang diomongkan itu mungkin tidak sesuai ya, maka harus disuting ulang. Itu untuk casting ini ya. Kalau udah selesai sudah produksi ya, nanti cari lokasi ya, sudah castingnya pemainnya sudah siap, cari lokasi di mana akan dibuat film ya, tentukan lokasi yang tidak terlalu banyak settingan tentunya. Jadi kalau Anda syuting di suatu tempat itu cari tempat yang tidak terlalu banyak Anda atur. Bisa-bisa di situ Anda bisa langsung setting, nggak perlu dulu mindah tong sampah, tidak perlu dulu mindah apa-apa yang ada di sana. Nah, itu untuk yang tahap keempat. Kemudian yang berikutnya adalah ini kesiapan ini ya, kesiapan perangkat-perangkat untuk proses produksi film ya. Skenario sudah pasti harus ada, izin lokasi ini kalau misalkan syuting di lokasi yang di situ tidak umum ini ya, tidak asal menggunakan lokasi itu dipakai untuk syuting, maka supaya aman, tidak ada permasalahan yang dengan orang lain, tentunya izin dulu. Terus transportasi itu juga diperhatikan, nanti bagaimana lokasi dari syuting satu ke lokasi syuting yang lain, atau mungkin dari lokasi rumah ke tempat lokasi. Terus peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi, tentunya ada mic, kabel, power dan lain sebagainya. Tentunya juga untuk menjaga keselamatan bekerja ada alat-alat kesehatan itu ya, P3K-nya. Kemudian ada papan take one atau clipper. Clipper ini ada papan, jadi ada papan di sini ada bisa buka nutup ya. Kalau misalkan nanti sudah action ya, ini action. Nanti kalau cut itu ya dibuka cut. Nyetop dibuka nih ya. Kalau misalkan
ditutup, action, ya berarti nanti itu siap untuk dilakukan produksinya. Kemudian pencatat skrip, ya ini biasanya kalau skenarionya sudah tersusun urut dari adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga, keempat sampai adegan yang kesekian, ya bisa sampai 1000 adegan itu ya, tergantung filmnya itu. Nah, pada waktu syuting itu tidak harus urut dari adegan pertama dulu, adegan kedua dulu sampai yang terakhir. Ya, bisa dicari adegan yang bisa dikerjakan terlebih dahulu atau yang bisa diproduksi terlebih dahulu. Nah, pada saat memproduksi yang berdasarkan skenario yang tidak urut, maka perlu namanya pencatat skrip. Ya, sehingga nanti pada waktu masuk ke editing itu sudah terdokumen dengan baik, tercatat dengan baik. Oh, ini ada di menit sekian, ini ada di detik sekian, ini ada di media simpan seperti ini adegannya seperti ini. Nah, itu sudah tercatat di dalam alat pencatat tersebut. Kemudian sediakan laporan untuk syuting, kemudian juga ada reflektor, ini dipakai kalau misalkan nanti itu membutuhkan pengaturan cahaya yang bisa lebih maksimal. Setelah itu, setelah syuting selesai, cek kembali. Jadi setelah syuting, setiap adegan di syuting selesai, dicek sudah benar belum. Nah, itu ya, sudah sesuai dengan skenario atau belum. Kalau sudah selesai, masuk ke tahap 8, yaitu masuk ke editing. Editing ini juga dipandu dengan sutradara. Jadi sutradara ini berperan di 3 tahap. Di tahap praproduksi terlebih ya, karena dalam membuat ide, sinopsis, skenario itu pekerjaannya sutradara. Terus nanti pada saat produksi juga sutradara bertanggung jawab, sehingga biasanya pada pelaksanaan produksi film maka sutradara harus hadir dan harus melakukan pengamatan, terus nanti kontrol apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu editing. Ya, editing ini juga harus mendampingi supaya nanti hasil filmnya itu benar-benar sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu terkait dengan skenario yang sudah dibuat. Jadi seperti itu. Kemudian pada saat editing ini juga menyiapkan komputer yang baik tentunya. Ya, ada editor yang menguasai software. Kemudian kalau sudah fix nanti masuk ke pengemasan baik di DVD atau VCD dan lain sebagainya, terus masuk ke presentasi, persetujuan dari yang terkait itu ya, produser dan lain sebagainya. Kalau sudah presentasi ya mungkin siap kritik, itu di presentasi itu ya, belum nanti di distribusi ya. Nanti kalau sudah presentasi deal oke, nggak masalah, nanti masuk di distribusi. Nah, distribusi juga nanti mendapatkan kritik tentunya, apakah kritiknya itu baik atau mungkin belum ya, ataukah kritiknya itu sangat memuji ataukah sebaliknya. Nah, kan bisa juga itu ya, karena di dalam proses produksi film itu tidak serta-merta kalau sudah sesuai dengan kaidah terus juga mendapat pujian, bisa juga mendapat cemooh atau mungkin mendapatkan hal-hal yang saat itu mungkin tidak diinginkan itu ya. Jadi mungkin setelah nonton film membuat orang malah kecewa atau mungkin bagaimana ya, seperti itu. Itu pada proses produksi. Kemudian pada saat mau menyusun skenario dalam pembuatan film, kan harus nyari ide dulu itu ya. Setelah riset terus kan nyari ide. Ide itu ya bisa berangkat dari mungkin pengalaman pribadi, apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dirasakan, mungkin pengalaman pada kegiatan olahraga atau mungkin pada kegiatan naik apa, pergi kemana dan lain sebagainya.
istilahnya pengalaman dari dirinya sendiri. Kemudian berikutnya ya mungkin percakapan itu ya, percakapan sehari-hari dengan orang-orang yang mungkin berbeda karakter, berbeda suku ya. Itu bisa dijadikan referensi. Yang lain juga biografi, jadi biografinya membuat film tentang pilkada, bahwa ini mau beriklan yang mau mengadakan kampanye, atau mungkin mau menciptakan film sejarah tentang pahlawan siapa ya, tentunya kan harus nyari dulu data, mencari dulu biografi dari tokoh tersebut atau dari pahlawan tersebut. Kemudian juga bisa berangkatnya dari komik. Ini kalau misalkan buat film cerita nih ya, jadi berangkatnya itu dari komik yang ada, kemudian diangkat untuk divisualkan dalam bentuk film, juga nanti dalam bentuk novel atau karya-karya sastra yang lain. Itu juga bisa jadi sebagai sumber untuk pembuatan film. Kemudian juga dari musik juga bisa, contohnya video klip itu kan juga dari musik itu ya, atau mungkin dari musik instrumen, bahkan instrumen pun juga bisa dijadikan sebagai sumber untuk bisa dibuat film. Terlebih lagu-lagu nih ya, musik ada lagunya, dari lirik lagunya, maka bisa dibuatlah yang namanya video klip. Nah, ini sebagai banyak nih ya sumber-sumber untuk bisa menciptakan film itu ya, mestinya tidak hanya ini, tapi umumnya ya dari pengalaman, dari percakapan, dari biografi, dari novel, dari cerpen, bahkan dari puisi atau karya-karya sastra atau seni yang lain. Bahkan juga bisa dari musik ya. Musik pun juga bisa jadi ini. Kemudian ada beberapa istilah dalam proses pembuatan film itu, ada istilah namanya pelaku ya, ini yang istilahnya berkaitan dengan seni atau peran. Terus ada pemain, ini adalah orang yang memainkan atau melakukan acting baik dari seni dalam proses pembuatan film. Ada peran, ini merupakan sosok atau tokoh imajiner ini ya, dalam lakon atau cerita. Terus ada pemeran, ini orang yang memainkan atau menjalankan kehidupan sosok tokoh dalam film cerita tersebut ya, ini pemeran. Saya memerankan sebagai tokoh siapa ya, ini pemeran. Terus ada pemeranan, ini perilaku atau perbuatannya mengaktingkan tokoh-tokoh yang rujuk. Kemudian hayat, penghayatan ya, hayat itu hidup, sadar, jadi dalam proses produksi, dalam proses melakukan acting ya, dalam proses melakukan adegan dalam film ya, maka harus ya sadar dan percaya diri itu ya, karena kalau tidak ada itu ya biasanya kadang bisa minder atau mungkin terjadi sering salah adegan. Terus ada beberapa istilah-istilah yang lain ya, Anda perhatikan yang terakhir dari pertemuan ini ada tugas, untuk tugas 2, dan ini wajib dikerjakan untuk masing-masing mahasiswa. Ini untuk penilaian di tugas 2, dan ini harus dikerjakan. Bila tidak nanti sesuai aturan maka dinyatakan tidak lulus ini ya, untuk mata kuliah videografi 1. Jadi tugasnya begini. Pertama, saya minta untuk membuat film komposisi untuk 2 adegan saja. 2 adegan itu misalkan orang mau ngambil gelas itu ya, ngambil gelas di meja, dia mau minum misalkan. Adegan pertama jalan dulu ya, adegan jalan 5, 6, 7 kali langkah proses jalan menuju meja. Adegan kedua proses setelah mendekati meja, terus dia ngambil gelas, maka diminumlah air yang ada di gelas tersebut ya. Jadi adegan pertama itu orang jalan, adegan kedua ngambil gelas
yang ada di meja saat dia jalan tadi menuju ke meja tersebut. Jadi orang jalan menuju meja yang ada gelas mau diambil. Nah, adegan kedua itu mengambil gelas ya saat diminum. Nah, pada saat setiap adegan paling tidak diambil gambar beberapa tik. Contohnya misalkan orang jalan diambil 3 tik, 3 gambar yang berbeda. Gambar pertama ngambil full shot, tampak keseluruhan. Ya, gambar kedua diambil medium misalkan. Gambar ketiga diambil big close up misalkan. Nah, ini. Terus pada saat tadi adegan kedua ngambil gelas di meja, ambil full shotnya dulu misalkan. Terus ambil close up-nya saat tangannya itu mau memegang gelas. Jadi nanti ada in frame. Jadi nanti ini gelas ya. Jadi ini gelas. Terus ada adegan in frame. Nah, ini in frame. Jadi tangan saya ini sebagai in frame, sebagai pemain tadi ya. In frame harus ngambil gelas. Nah, ini in frame ngambil gelas. Ini di close up misalkan ya, close up. Jadi close up hanya tampak gelasnya saja, hanya tampak tangannya yang mau ngambil gelas ini. Nah, terus ambil gelasnya digerakkan. Nah, ini gerakan ini main zoom out misalkan atau menjauh dari pemain sehingga nanti bisa kelihatan mulai dari close up sampai ke medium, karena ada pergerakan mulai dari gelas sampai ke proses minum. Nah, paham nih ya? Jadi cukup dua adegan saja, tapi setiap adegan diambil beberapa macam gambar yang berbeda. Sesuaikan kaidah tentunya, angle kamera, ukuran gambar, alatnya terserah. Anda punya kamera handphone ya gunakanlah handphone, kamera SLR ya gunakan SLR. Edit film tersebut jadikan satu nanti, kan Anda sudah belajar editing film itu ya. Pakai Corel boleh, pakai Premiere boleh, pakai apapun boleh silahkan, karena hanya dua adegan saja. Ya, jadikan satu menjadi satu film yang utuh tentang satu cerita. Paham ya sampai sini ya? Jadi Anda edit, Anda gabungkan dari hasil syuting tadi, Anda gabungkan, Anda kemas dalam satu rangkaian film. Terus nanti Anda simpan dalam bentuk MP4, Anda kasih nama Anda. Terus kalau sudah Anda emailkan ke alamat email saya, sarwo.ol@stecom.ac.id. Anda kumpulkan maksimal tanggal 24 pukul 23.59. Sampai di sini paham? Jadi itu tugas untuk penilaian tugas 2 ya. Saya minta Anda ya, mungkin Anda pemainnya atau Anda kameramannya, jadi Anda kameramannya ya boleh, Anda pemainnya ya boleh. Paling tidak Anda sebagai kameramen itu ya. Anda sebagai kameramen, kemudian mungkin saudara atau teman Anda yang serumah atau teman dekat yang nggak perlu perjalanan jauh-jauh, nggak perlu keluar rumah. Cukup Anda syuting teman Anda atau adik Anda atau saudara Anda untuk melakukan 2 adegan itu ya. 2 adegan itu mungkin kalau jadikan satu itu kan misalkan judulnya tadi minum ya, itu judulnya minum ya, berarti ada proses jalan, proses ngambil gelas baru diminum ya, judulnya minum. Tapi adegannya kan 2 adegan jalan terus adegan ngambil gelas. Begitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas, juga terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan yang ke-13 ini kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan film yang baik. Ada 4, yaitu mulai dari penguasaan kamera, kemudian mengatur kestabilan, fokus, dan durasi gambar,
Kemudian yang ketiga adalah kaidah dalam proses pembuatan film. Terus yang keempat adalah proses secara utuh untuk pembuatan film, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, kemudian sampai pada distribusi. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan, mungkin ada yang belum jelas terkait dengan materi atau mungkin terkait dengan tugas. Jadi ada tugas untuk 1 minggu ke depan, yaitu terkait dengan membuat film. Jadi Anda membuat film sendiri, belajar membuat film sendiri. Ya, saya percaya juga Anda sudah sering tuh ya membuat film, atau Anda ngevlog itu kan juga membuat film. Tapi Anda membuat film ini ada ya aturan itu ya, ada kaidah-kaidah yang harus Anda pahami terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana angle kamera? Angle kameranya seperti ini. Kenapa seperti ini? Terus nanti ukuran gambarnya pada saat syuting itu ukuran gambarnya apa, misalkan close up atau medium. Kenapa medium? Nah, jadi pembuatan film ini cukup 2 adegan saja. Nah, untuk judulnya terserah ya, nanti Anda edit jadikan MP4, Anda emailkan ke email saya, yaitu sarwo.ol@stekom.ac.id. Anda kumpulkan nanti sampai batas waktu tanggal 24 ya, minggu depan, tanggal 24. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan materi yang sudah kita diskusikan? Dan ada tugas ini wajib dikerjakan per mahasiswa, jadi individu ini ya, tugas individu.
Baik, ada yang ditanyakan terkait dengan materi atau tugas? Kalau tidak ada, saya kira sudah paham, sudah dimengerti terkait dengan materi yang kita diskusikan pada pertemuan ke-13 ini. Dan ada tugas, ada untuk tugas 2 ya. Kumpulkan nanti, jangan lupa tanggal 24 minggu depan. Saya tunggu, mungkin ada masih pilihan untuk Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Ada beberapa materi yang terkait dengan pembuatan naskah film. Jadi bagaimana untuk membuat sinopsis, bagaimana untuk membuat skenario. Sehingga nanti minggu depan kita akan membahas bagaimana penyusunan sinopsis dan skenario film. Ini materi yang sangat menarik karena kunci utama keberhasilan proses pembuatan film selain menguasai kamera, tentunya juga harus berhasil atau sukses di dalam penyusunan naskah film, yaitu yang berupa sinopsis dan skenario. Saya kira cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap sehat selalu. Kita diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.